Bolo, kembali lagi bersama saya Ajibila di channel YouTube Aquascape Salatiga. Kita kali ini mau ngupdate perkembangan diskusku setelah 6 bulan penuh tak cemplungin ke kolam aquascape outdoor. Gimana sih diskus kalau dipelihara di kolam, kena cahaya matahari langsung, perkembangannya gimana? Ini sambil kita mau kasih makan. Nah, aku tuh kasih makannya sehari sekali. Kemarin itu pakai pelet Vibra Beats. Nah, sehari sekali pakai pelet Vibra Beats. Kemudian aku ada inisiatif kalau sehari sekali itu pertumbuhannya biasa-biasa aja, nggak lambat, nggak kontet ya enggak. Ternyata pertumbuhannya padahal cuma tak kasih makan sehari sekali. Nah, ini mau tak kasih makan itu sekarang tak kasih lebih biar tumbuhnya tebel-tebel tambah bunder. Aku kasih pelet pendamping ini berupa apa kemarin namanya ya yang kita review itu ya, pelet G12 atau apa. Dan ini adalah pelet ikan lele PF 500. Ini tak campur sistemnya, tiga-tiganya tak campur. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe supaya tetap terupdate dengan informasi terkini dari Aquascape Salatiga. A few moments later. Bro, ini kondisi diskusku. Habitnya kalau pagi hari itu senangannya gini. Ini aku pasti bangun tidur jam 6. Dia tuh antre minta makan. Nah, karena biasanya aku kasih makan itu setiap pagi jam mau berangkat kerja. Aku tiap pagi mau berangkat kerja itu diskusinya biasanya sudah antre gini. Ini jumlahnya 17 biasanya. Coba kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Terlalu keruyuk. Nah, aku biasanya kasih makan di situ, di pojokan situ kan. Aku biasanya kasih makan di pojokan situ, makanya dia pada antre. Nah, diskusinya ini persilangan ya, karena ini stok terakhir dari farmku, yang mana yang tersisa itu adalah pasangan sun merah betina sama kobalt motif jantan. Ini anaknya itu aku penasaran, wah jadinya apa ya? Apa ya? Pintar apa? Rok. Ya, lawan manis sanggup panggil tinggal setiap bubur ayam, bubur hento, ya, bubur soa, bubur Kobalt kok digabung dengan sun merah. Di kecil waktu aku masukin belum begitu kelihatan karena masih ukuran 2 in, ada yang 1,5 in. Ya, 17 tak hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, dulu belum begitu kelihatan karena juga belum terbantu dengan pelet dan juga lampu UV dari alam alias sinar matahari. Say what? Ternyata pertumbuhannya itu mendekati ke sun merah pertumbuhannya ya, bisa dilihat sendiri. Tubuhnya merah, muncul sun merah blue rim blue face ya. Cuma di bagian blue face-nya itu lebih dominan, lebih banyak, dan juga ada motif-motif batiknya di mukanya itu. Tidak full biru kayak sun merah blue rim blue face biasa. Masih tetap ada rimnya biru. Cuma karena ini tanknya kondisinya dominan ke gelap, dia itu sedikit dark warnanya. Warna birunya nggak kelihatan di sebagian, tapi di sebagian juga kelihatan. Kemudian juga di bodinya itu kalau sun merah itu mulus warna merah, ini ada juga yang sedikit kayak ada layer biru gitu loh. Yo merah cuma ada birunya. Tak kira jadi ungu, ternyata enggak, ada semu-semu biru. Lah seperti biasa, ini kalau di dalam dunia diskus genetik tidak bersih ini. Kalau di kontes ini jelas tidak menguntungkan alias ramasuk. Nah, aku kasih makannya gini bro. Ini pelet ikan lele.
Ini untuk ikan-ikan kecil ya. Ini kasihnya banyak aku. Supaya diskus itu kalau dia yang hobi makan juga biar makan ini, tidak apa-apa. Dulu di awal-awal juga tak kasih makan ini. Pelet lele, PF 500. Nah, kemudian ini pelet G12, pelet NRD ya, NRD G12. Yang baunya agak-agak grill-grill itu. Kita kombinasikan 3 layer. Dan juga kita kasih Vibrabits. Nah, ini diskusnya hobinya ya tetap makan Vibrabits karena 4 bulan terakhir 4 bulan terakhir tak kasih makan ini Vibrabits. Jimpetnya itu agak banyak karena sehari sekali. Jadi aku kasih makan Vibrabits ini kalau pagi tok. Kalau siang itu kalau nggak lupa ya mamaku kasih makan, tak suruh kasih makan pelet NRD G12 ini. Malam tak kasih makan lagi, pulang kerja tak kasih makan NRD ini karena murah meriah. Nah, ini lumayan ini. Ini kalau burger ini setengah lempeng ini. 6.5 hours later. Nah, kita kasihkan di feeding ring sini. Langsung tenggelam. Nah, dia juga pilihin dengan penggabungan seperti ini fungsinya apa? Kan NRD G12 sama Vibrabits itu kan warnanya sama ya. Nah, dia akan lebih cepat beradaptasi. Dia mau notol, mau nelen yang Vibrabits, malah nelen itu NRD G12. Terus dia, ternyata enak juga ya. Nah, gitu biar dia tuh ngerasain intinya. Pertumbuhannya lumayan ya. Nggak cepet-cepet banget tapi juga ya lumayan ya. Sebenarnya sehat, nggak pernah sakit 6 bulan ini. Yang satu tuh dulu loncat, yang satu itu kecepit. Nah, rahasianya diskusnya ini tetap di antara diskus satu batch satu peranakan. Ini kan saudaraan semua diskusnya ya. Ini tetap ada yang tumbuhnya lebih gede, ada yang tumbuhnya lebih kecil. Tetap variasi dalam kehidupan di dunia ini ya. Nah, diskusnya ini kalau biasanya diskusi itu suka saling menghajar kalau ukuran tanknya itu terlalu gede alias diskusnya kurang banyak. Tankku ini, kolamku ini ya termasuk untuk 2400 liter tak isi cuma 17 ekor, ini berarti ya terlalu renggang emang. Biasanya akan muncul sifat packing order atau suka ngebully ikan lain untuk mempertahankan wilayahnya, ciri khas siklit ya. Nah, ini ternyata di luar perkiraan yang ternyata sangat amazing sekali ya. Tanaman karpetku ini bisa mengurangi sifat packing order atau sifat teritorial diskus itu. Kalau diskus itu teritorial karena juga mempertahankan wilayahnya yang biasanya kalau kita kasih makan di tank kosong. Kalau di tank kosong itu kita kasih makan terus diskusnya kayak jagain makanan yang baru dikasih, diskus yang lain diusir. Nah, dengan adanya tanaman karpet ini bisa sedikit menyembunyikan makanan-makanan yang aku kasih. Jadi diskusnya nggak begitu teritorial, tapi dengan konsekuensi diskusnya harus gini, harus doyan makan dulu lah. Nanti diskusnya gini, selama beberapa jam itu nanti dia merumput kayak ibaratnya di alam liar. Mau cari makanan harus mencari-cari dulu, harus usaha dulu. Tapi dengan yang seperti itu, mencari-cari seperti itu, diskusnya nggak begitu ngebully ikan yang lain. Jadi ibaratnya pertumbuhannya nggak begitu jelek. Kadang kan ada yang kontet bener-bener kontet. Kalau kita masukin di ukuran 2 in
ada yang benar-benar sudah 4 in, ada yang baru 2 in tetap. Nah itu biasanya kan sifat itu, si alfa membuli para kroco-kroco. Nah kalau di sini ada yang sudah ukuran 3,5 in, ada yang sudah 3 in. Ya kenapa aku kasih sekalian pelet lelenya, supaya ikan-ikan kayak kongo tetra dan ikan-ikan tetra yang lain juga ikutan makan. Nah ini udah benar-benar kayak di alam liar, diskus mencari makan di sela-sela tanaman. Nah itu kayak merumput ya, kayak merumput diskusnya. Overall saya puas, pertumbuhannya juga lumayan ya, tidak begitu mengecewakan, tidak pernah sakit yang penting. Nah, itu yang paling penting. Untuk ukuran 3,5 in ini nampaknya diskusnya ya nggak begitu monyong juga, tapi bukan diskus kontes jelas. Ini bukan diskus yang monyong, diskus yang biasa-biasa aja. Nanti di ukuran 4,5 in sama 5 in ini baru kelihatan bundernya. Di ukuran 3,5 in ini bentuknya biasa aja. Ya karena indukannya ngawur itu tadi ya. Nggak pernah hand feeding, jadi diskusnya pemalu. Kalau malam itu dia ngumpet di hardscape yang sana, di belakang hardscape. Nanti kalau sudah dini hari sekitar jam 3 kayak subuh itu baru dia keluar lagi nyari-nyari makanan. Kemudian pagi itu udah bener-bener antri sembako di depan minta dikasih makan. Kalau tak kasih makan Vibra Beats terus kayak kemarin, itu antrinya juga luar biasa. Antrinya dia langsung kayak kasih makan gitu, kurang lebih 15 menit Vibra Beatsnya udah habis. Cuma ya nanti terlalu boros pikirku. Nah makanya aku kasih pakan bercampur-campur supaya lebih bisa beradaptasi. Kalau suatu saat aku kehabisan pakan kan masih ada pakan yang lain. Nah gitu. Oh iya, sedikit cerita kenapa aku di Tenggu ini aku kasih makannya pelet. Bang, kenapa enggak cacing sutra? Kenapa enggak cacing beku? Kenapa enggak makanan yang fresh? Nah itu aku sangat menghindari kasih makan-makan yang sangat beresiko. Kalau cacing sutra segar itu paling beresiko, jelas aku nggak pakai karena nggak mau repot. Jadi kalau sakit itu kan aku repot, padahal aku nggak ada waktu buat ngurus. Ini bener-bener nggak diurus soalnya. Cuma dikasih makan aja. Kenapa enggak cacing beku? Biasanya yang agak praktis itu adalah cacing beku, larva Chironomus yang dibekukan, bloodworm yang dibekukan. Itu nyimpen yang pertama di sini, kulkasnya buat nyimpen itu kan mamaku nggak boleh. Nah nanti aku dimarahin, dicoret dari kakak kalau masukin bloodworm cacing di dalam freezer. Selain itu juga bloodworm itu kalau nyimpennya kurang jago, kemudian cara penyajiannya itu kurang disiplin ya, bloodworm itu bisa basi meskipun disimpan di freezer ya. Cara motongnya, cara ngambilnya di freezer itu mempengaruhi tingkat kesegaran. Dan juga bloodworm itu tidak 100% aman. 100% aman maksudnya gini, mungkin pada saat kita beli bloodwormnya itu posisi segar, tidak ada patogen atau bakteri-bakteri yang bisa membuat ikan sakit. Cuma setelah perjalanannya dari toko ke rumah itu kan tingkat kesegaran pasti berkurang dalam perjalanan itu. Kemudian cara penyimpanannya juga, ketika kita motong, ketika kita nganu itu bisa saja terpapar patogen yang mungkin membuat ikan sakit. Dan parahnya nyimpennya lama. Kemudian bloodworm freeze apa itu tadi,
cabek itu, cacing beku menjadi media pertumbuhan patogen. Nah, itu juga bisa yang seperti itu. Makanya itu tidak sepenuhnya 100% aman. Termasuk burger juga gitu, karena bahannya kan bahan basah, protein yang benar-benar raw ya, protein yang segar. Itu bisa menjadi media pertumbuhan patogen yang bisa membuat ikan sakit ya. Bisa menjadi pertumbuhan dibanding dengan pelet. Nah, pelet ini kan sifatnya kering, jadi tidak sebarbar media makanan yang basah ya untuk pertumbuhan patogennya. Nyimpennya juga paling tetap disimpan harus kering, terhindar dari cahaya matahari langsung, gitu aja sih. Kalau yang cabek itu, yang kita makanan nyimpennya harus beku-beku, harus benar-benar dibekukan di suhu yang benar-benar beku. Suhu yang ideal itu minus berapa ya? Minimal minus 30 derajat, paling bagus di minus 70 derajat. Nah, semakin dingin semakin bagus. Semakin bagus untuk tagihan listrik juga. Nah, kenapa ini is the best untuk saya? Kenapa nggak burger ya? Salah satunya juga itu. Terus juga burger butuh adaptasi dan juga lebih mahal. Oke, sementara itu dulu saya Aji Bela pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Salam tes kebes dan dari Salatiga dan ciao, pau.